dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam kelas B semester 5. Di sini saya akan memberikan satu penjelasan atau satu penanganan dalam suatu keluarga, yang dimana permasalahan dalam satu keluarga tersebut yang terjadi biasa di masyarakat, yaitu ada seorang orang tua atau seorang ayah yang dimana di situ mempunyai seorang anak yang sedang sakit, dan di situ dia terbelit oleh biaya dan dia kekurangan biaya untuk menyembuhkan anaknya, yang pada akhirnya dimana sang anak tersebut meninggal dunia dan sang istri kembali pada orang tuanya atau kembali pada keluarga di rumahnya, dan dalam kutip dia meninggalkan sang suami. Nah, di situ istri tersebut sudah tidak kuat dalam menyikapi permasalahan yang ada, dan di situ sang ayah pun kebingungan untuk menyembuhkan atau mendampingi sang anak yang dalam kondisi dalam beban pikiran yang sangat berat. Nah, di situ saya bertindak sebagai rohaniawan, yang dimana saya datang pada malam hari untuk memberikan penjelasan atau meringankan beban pikiran yang dibeban oleh sang suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dari Oh. kelas aja. Oh iya ya, silakan masuk Pak. Ya, terima kasih. Maaf ini Pak ya keadaannya gini. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Jadi gini Pak, kan kemarin saya nelpon Bapak itu kan belum ada, katanya belum sempet. Ya alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih lah Bapak udah mau datang lah hari ini. Jadi gini Pak, saya itu punya anak yang punya anak lagi ya. Cucu saya itu sakit dalam beberapa bulan lalu, itu sakit parah kan ya. Anak saya itu terus apapun caranya, namanya orang tua kan ya, orang tua apapun caranya ya dia berusaha menyembuhkan anaknya. Tapi karena memang keadaannya tidak ada ya, kemudian ya dengan meminjam lah Pak ya. Jadi dan parahnya lagi, dan permasalahan yang urgent lah itu ketika dalam proses itu pada akhirnya anaknya meninggal dan utang piutangnya itu belum dibayar. Nah kemudian ditambah lagi dengan istrinya ini pergi meninggalkan anak saya tersebut Pak lah. Jadi ya keadaannya seperti itu Pak, sering bengong, diam saja, dan ya saya jadi khawatir lah sebagai orang tua. Saya sangat khawatir lah Pak. Saya minta tolong ke Bapak, coba Pak ditangani dengan saya menurut prosedur Bapak lah. Jadi yang pertama itu karena anaknya sakit terus meninggal, yang kedua itu karena hutang, ya. Yang ketiga karena ditinggal istrinya. Nah, dari dalam kutip itu istrinya itu pulang meninggalkan suaminya untuk selamanya, atau dia cuma pulang untuk menenangkan diri. Ya dia pergi begitu saja Pak, tanpa kabar sampai sekarang ya. Ya kemungkinan besar ya karena tidak kuat dalam menghadapi utang-piutang tersebut gitu loh Pak. Ya mohon lah Pak, itu di dalam anaknya. Bisa langsung melihat Bisa anaknya? bisa Pak. Mari Pak, saya antar. Dulu Pak. Keadaannya ya tiap hari di kamar bengong seperti ini gitu kan, menghalu gitu ya. Kadang juga bicara sendiri, kadang juga senyum-senyum sendiri Pak, kadang juga nangis gitu Pak. Ini saya sebagai orang tua, apalagi saya juga sudah tua kan ya, saya bingung Pak. Jadi gitu ya, mohon Pak, silakan. Baik, terima kasih Kak. Bapak Tejo, izinkan saya untuk menanyakan ke orangnya ke pasien langsung ke anak Bapak. Gimana keadaannya? Ya silakan, saya tinggal saja Pak ya. Silakan.
dari teman-temannya Mas Piru ini pernah main kesini atau enggak gitu, atau dari teman-teman kecil atau teman kerja atau ya sehari-harinya dari dulu kesini? Kalau itu nggak tahu ya, cuman kemarin ada yang kesini tapi nggak dibolehin sama istri. Itu kalau boleh tahu malam apa siang kesini? Malam. Ya begini Pak. Baik. Kalau tadi hasil yang saya ketahui tadi tanya jawab sama anaknya bapak ini, yang pertama itu dia karena ada beban pikirannya belum bisa terselesaikan gitu, sampai psikis dan kejiwaannya itu kena. Nah di situ saran saya sih, saran itu harus pendekatannya atau perawatan secara kondusif di rumah. Kalau misalkan boleh tahu dulu sebelum pernikahan itu atau ada problem di luar permasalahan ini enggak sebelum nikah itu? Nggak ada Pak. Jadi sebelum nikah ya dia mereka berdua wajar seperti pasangan yang normal. Dan ketika menikah pun dia dalam rumah tangga saya lihat dia harmonis saja. Nah kemudian mulai ada problem-problem itu ya ketika anaknya itu sakit kemudian meninggal, karena terus dalam proses pengobatannya itu juga banyak meminjam kepada orang. Ya mungkin ya tadi terpukul dengan kepergian anaknya, utang piutang, kemudian ditambah dengan kepergian istrinya. Jadi itu awalnya normal saja. Berarti selama Mas Miru ini sakit belum pernah ada teman-temannya yang kesini berarti ya? Belum ada yang jenguk? Belum. Tapi tadi hasil yang ditanyain itu ada, katanya ada temannya malam itu mau masuk sama istrinya nggak dibolehin, itu benar apa enggak? Saya rasa tidak. Ya jadi kesimpulan dari saya itu tadi, yang pertama itu karena bebannya belum keluar permasalahannya atau belum ketemu titik terang permasalahannya di situ. Nah saran saya pendekatannya harus stabil di situ, sambil berjalannya waktu carilah jalan keluar untuk membiayai hutang piutang yang dulu pernah ada. Nah di situ libatkan anak sampean ini, siapa tahu di situ dengan berjalannya waktu dalam proses pembayaran itu bisa tergugah lagi kejiwaannya, atau kalau dalam seharian itu pemikirannya itu bisa terpanggil gitu loh, yang bisa kembali seperti yang dulu. Ya. Itu kan karena kan permasalahannya tadi di situ udah ketambah anaknya sakit terus meninggal, ditambah utang piutangnya yang belum keluar. Nah salah satu dari dari ketiga permasalahan itu yang maha pengasih lagi maha pemurah lagi maha memberi kesembuhan, semoga semuanya dapat kembali seperti awal dan diberi kesembuhan untuk Mas Piru, di mana saat ini beliau sedang sakit dalam tekanan jiwa. Apa yang kita doakan tadi selalu diijabah dan untuk kita semua, semoga diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, jadi untuk penyembuhan selanjutnya saya rekomendasi untuk kedepannya, untuk 3 hari kedepannya, apabila belum ada perubahan untuk yang obat saya beri, nanti bisa dihubungin supaya tim dari klinik bisa langsung mengambil direkomendasikan ke rumah sakit jiwa, dan di sana nanti akan lebih kondusif, lebih instan lah untuk pemberian kesembuhan, karena dari fasilitasnya pun
lebih lengkap untuk selanjutnya. Ya Pak, ya pokoknya saya pasrahkan kepada Bapak atas kesembuhan. Ya memang Tuhan yang menyembuhkan, tapi kan semoga ini pelantarannya Bapak untuk kesembuhan anak saya ini. Ya saya pasrah lah. Ya mau dibawa ke rumah sakit jiwa demi kebaikan Mas Firu, saya persilahkan Pak. Nanti saya hubungi ketika 3 hari memang benar-benar tidak ada perubahan, nanti saya hubungi Bapak. Baik, terima kasih. Jadi yang utama tadi yang saya beri saran, libatkan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Bila belum ada perubahan atau gejalanya lebih parah atau lebih kronis, nanti bisa dihubungi biar nanti tim dari klinik bisa datang ke sini untuk pengobatan lebih lanjut. Baik, Pak. Terima kasih Pak sudah mau hadir di sini untuk membimbing pertama anak saya Firu ini. Terima kasih Pak. Langsung, oke. Beri minum Pak. Boleh. Mau dulu. Pelan. Dijaga kesehatannya, istirahat, jangan terlalu dipikirkan ya untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Habis ini saya undur diri, dulu pamit ya. Ini saya antar Pak. Lanjutkan.